Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Fauzi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pengaruh metode al-intiqoyah terhadap kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nindi Diana Pangastuti, NIM 202220073. Saya dari kelas BPA 5B. Adapun pokok pembahasan dari proposal ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Landasan teori, 3. Metode peneliti. Langsung saja pada bagian pertama yaitu pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu ada banyak sekali masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pendidikan, baik itu dari sisi guru, siswa, kurikulum, maupun fasilitasnya. Dari sisi guru, seringkali mengalami hambatan atau tantangan saat proses menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa yang beragam. Sementara dari siswanya, mereka seringkali mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran karena latar belakang mereka yang berbeda-beda atau gaya belajar mereka itu yang berbeda-beda. Oke. Kemudian dari sisi kurikulum yang kurang fleksibel dan terlalu padat dapat menyulitkan siswa dalam proses pembelajaran secara berlangsung. Selanjutnya dari sisi fasilitasnya, fasilitas yang tidak memadai ini, terutama di daerah terpencil, itu sering menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, salah satu solusi yang bisa digunakan adalah dengan adanya metode al-intiqoyah atau metode eklektik. Dalam bahasa Arab disebut dengan thoriqah al-intiqoyah, di mana guru nanti dapat memilih atau menggabungkan berbagai metode yang dianggap paling efektif sesuai dengan situasi dan kebutuhan siswanya. Tujuan dari metode ini adalah siswa dapat menguasai 4 maharoh, yaitu maharoh istima, maharoh kalam, maharoh qiraah, maharoh kitabah. Identitas masalah pada penelitian ini yaitu kegiatan pembelajaran yang monoton membuat siswa itu tidak memahami pembelajaran dengan baik. Kemudian, kesulitan dalam memahami tata bahasa meliputi nahwu dan sorof. Selanjutnya, kurang mampu berkomunikasi lisan menggunakan bahasa Arab. Dan yang terakhir, kurangnya menguasai pembendaharaan kosakata bahasa Arab. Peneliti juga melakukan pembatasan pada variabel-variabel penelitian, yaitu penggunaan metode penelitian yang sesuai dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Peneliti juga melakukan pembatasan pada variabel-variabel penelitian ini, yaitu penggunaan metode yang sesuai pada dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Selanjutnya, peneliti juga membuat rumusan masalah. Dia mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh metode al-intiqoyah terhadap kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab. Yang kedua, apa saja strategi pengajaran yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menghafal kosakata bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam memahami tata bahasa meliputi nahwu sorof dalam pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan masalah tadi, terdapat tujuan penelitian. Tujuan pertama, untuk mengetahui pengaruh metode al-intiqoyah terhadap kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja strategi pengajaran yang paling efektif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam menghafalkan kosakata bahasa Arab. Tujuan yang ketiga untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan siswa dalam kesulitan memahami tata bahasa meliputi nahwu dan sorof dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun manfaat dalam penelitian ini terdapat 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.
Manfaat teoritis yaitu memberikan wawasan mengenai efektivitas metode al-intiqoyah dalam pengajaran bahasa Arab, khususnya dalam memahami dan menggunakan kosakata. Untuk manfaat praktis, guru dapat membantu guru dalam memilih atau mengembangkan metode pengajaran yang lebih fleksibel dan bervariasi untuk meningkatkan kemampuan kosakata siswa sehingga pembelajaran lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, kajian teori dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, pembelajaran bahasa Arab, metode al-intiqoyah, memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab. Metode al-intiqoyah atau thoriqah al-intiqoyah itu adalah salah satu metode yang memanfaatkan metode-metode sebelumnya. Kelebihan dari metode ini adalah 1. Guru dapat membuat pengajaran lebih efektif, lebih bervariasi dan lebih menarik, sehingga siswa semakin bersemangat dalam belajar dan tidak mudah jenuh. Kemudian guru dapat menyampaikan materi pembelajaran ini lebih tepat dan membuat siswa ini lebih berkonsentrasi dalam materi pembelajarannya. Selanjutnya, kajian hasil penelitian yang berkaitan. Pertama, menurut Mimbar Fauzi pada tahun 2021, implementasi thoriqah al-intiqoyah atau metode atletik pada pembelajaran mufradat bahasa Arab siswa kelas 7 MTS Negeri 1 Belitung. Kemudian yang kedua, menurut Rina tahun 2020, peranan al-thoriqah al-intiqoyah dalam mengatasi kesulitan belajar bahasa Arab peserta didik di Madrasah Tsanawiyah Al-Khairat Zikin di Kabupaten Parigi Motong. Dan yang terakhir yaitu menurut Rizky Okta Rizalti tahun 2024, pengaruh metode intiqoyah terhadap hasil belajar bahasa Arab peserta didik di kelas 11 IPS SMA Muhammadiyah 1 Padang. Untuk kerangka berpikirnya, di sini ada variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Jadi, metode al-intiqoyah berpengaruh terhadap kemampuan memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab. Nah, dari kerangka berpikir tadi, penulis dapat membuat hipotesis, yaitu yang H0, tidak ada pengaruh metode al-intiqoyah terhadap kemampuan siswa memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab. HA, ada pengaruh metode al-intiqoyah terhadap kemampuan siswa dalam memahami dan menggunakan kosakata bahasa Arab. Selanjutnya, bagian 3 yaitu metode penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di MTS Muhammadiyah 1 Ponorogo di Jalan Stadion Timur nomor 20 Ronowijayan, Kertosari, Kecamatan Babakan, Kabupaten Ponorogo. Adapun waktu penelitian di sini mulai dari bulan Juli sampai Agustus. Untuk pendekatan dan jenis penelitian, penulis mengambil pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian komparatif. Selanjutnya, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Ponorogo. Jumlah keseluruhan adalah 30 anak. Kemudian untuk sampel, di sini peneliti menggunakan teknik sampling jenuh karena seluruh anggota populasi dapat dijadikan sampel. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, peneliti menggunakan tes, pretest, dan post-test. Kemudian untuk uji validitas data di sini menggunakan rumus koefisien alpha konbak. Selanjutnya, pada teknis analisis data di sini peneliti menggunakan uji signifikansi, uji T, uji F. Itu tadi presentasi proposal dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, syukron, afan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.